Ternyata pas Paradi lihat di kacanya, di dalam kaca itu Paradi ngelihat jelas banget itu bukan Santi. Tapi di dalam kaca itu ada nenek-nenek, mukanya jelek banget, keriput, rambutnya putih. Terus si nenek ini ngomong, kok aku cantik banget ya. Terus kayak mereka tuh saling muji gitu loh, si Santi sama si nenek-nenek ini. Tapi si Santi ini sadar gak sih? Kayak gak sadar gitu loh Mue. Kayak bener-bener cuman ngomong ke kaca aja. Santi tuh seakan-akan gak sadar ada Paradi di sampingnya dia gitu loh. Wah, Paradi kaget banget di situ, merinding banget tuh Paradi. Tapi pelan-pelan dia keluar dan masuk lagi ke kamarnya dia. Dia paksain tidur lah. Dan besokannya dia aduin tuh sama Paradi ketika Paradi bilang lah kalau dia tuh ngelihat si Santi ngobrol di kaca kayak orang gila. Ternyata ngobrolnya sama kuntilanak nenek-nenek gitu loh. Tika ngedenger kayak gitu takut juga. Tapi ya gimana, dia gak bisa mecat si Santi gitu loh. Tapi Bi, si Santi tuh kerja sehari-harinya kayak orang normal. Iya, kayak orang normal, biasa aja. Bener-bener biasa banget. Ya kayak gak ada sesuatu yang bener-bener bikin kerjaannya jelek lah. Udah tuh di situ Tika sama Paradi debat. Terus Paradi bilang, takutlah bahaya ke depannya. Ya sekarang mungkin aneh tapi gak ngerugiin. Takutnya nanti makin gak jelas atau keluarganya diapa-apain gitu loh. Benar-benar. Akhirnya dikontak lah kenalannya si Tika ini, kayak orang pintar gitu. Sebut aja namanya Yahya ya. Nah jadi Yahya ini dibawa ke rumah sama si Tika, terus dikenalin lah sama Santi. Jadi kayak seakan-akan emang bawa teman aja, bukan yang eksplisit bilang ini ada orang pintar mau beresin rumah gua gitu. Enggak. Udah tuh dikenalin ke Santi. Tika bilang, Santi ini kenalin teman aku. Udah tuh mereka salaman. Terus si Yahya ini bilang, wah Mbak Santi, kamu mainnya terlalu jauh. Terus tiba-tiba setelah ngedengar kayak gitu, si Santi ini mukanya kayak gak enak gitu Nat, kayak orang marah gitu. Maksudnya gimana mas? Kata Yahya, iya kamu mainnya kejauhan, sini pulang. Nah Tika ngedengar kayak gitu bingung juga nih maksudnya apa gitu kan. Udah tuh disuruh lah sama Yahya, Mbak coba kamu wudu. Nurut si Santi ini. Dia wudu. Terus inget gak tadi kan gue bilang si Santi ini make upan menor gitu kan. Abis wudu make upnya ini gak hilang Nat, gak luntur sama sekali. Yahya ngeliat kayak gitu dia bilang, oh ini saya tahu nih, coba mbak cuci muka pakai ini. Si Yahya ngeluarin kayak botol gitu dari tasnya. Nurut tuh si Santi, mau dia. Dia wudu pakai air yang dikasih sama Yahya. Dan percaya gak percaya Nat, mukanya Santi ini jadi pucet banget. Kebayang gak sih, kayak bukan cuma cewek yang gak make upan bare face gitu, enggak. Tapi pucetnya tuh kayak orang sakit. Bibirnya tuh putih banget. Mukanya yang tadinya pakai make up kelihatan kenceng dan bagus gitu ya. Ini bener-bener kayak rada kendor, beda banget deh. Berarti mukanya beda dong sama pertama kali dia masuk ke rumah itu. Iya, jadi kayak makin parah gitu loh. Dan pas ditanya, Santi tuh bilang juga dia bingung dia kenapa. Di situ Yahya minta ketika buat yaudah saya beresin nih masalahnya. Yahya minta buat nginep di rumah itu malam itu. Udahlah si Santi ini akhirnya disuruh pindah kamar dulu, jangan tidur di kamarnya. Dan malam itu Yahya beresin tuh si kamarnya si Santi ini. Harun pun si suaminya Tika itu pas dikasih tahu, ya udah silakan aja. Yang penting jangan sampai Harun istrinya dan calon anaknya keganggu lah sama si masalah ini. Di malam itu Yahya ditemenin sama Paradi ngurusin si kamar ini nih. Mulai tuh Yahya masuk ke dalam kamar, dia zikir. Dan kelar zikir, dia ketok tuh cerminnya. Tok tok tok. Terus di situ sosoknya keluar Nat, bener-bener kayak ada orang di dalam kaca. Terus orang ini ngomong, kamu ngapain di sini? Gak dijawab. Malah si sosok ini ketawa kenceng banget. Udah tuh dibacain ayat sama si Yahya, gak bisa-bisa. Malah si sosok dalam kaca ini ketawa makin kenceng. Diambillah air yang udah didoain itu sama si Yahya, dicipratin ke kacanya. Dan entah gimana kacanya tuh pecah. Si cermin ini pecah berkeping-keping. Dan keluar cairan hitam gitu Nat, Terus keluar bau-bau amis gitu dari si cairan ini. Bener-bener nyengat banget. Udah tuh diberesin lah, dibersihin, dilap-lap segala macem. Dan udah selesai diberesin semua. Singkat cerita, Yahya ngasih tau lah ketika sama Harun kalau ternyata pembantu yang sebelumnya kerja di rumah itu, waktu di pemilik yang lama, itu tuh pakai susuk ternyata. Si pembantu ini pakai ilmu sihir juga, biar kesannya tuh dia diakuin sama orang lain gitu, kayak dilihat gitu loh, kayak dilihat cantik. Dan pemilik rumahnya,
si bapaknya ini kegoda sama si pembantu lama ini. Akhirnya rumah tangganya hancur. Tapi si pembantu ini ninggalin cermin tuh di dalam kamarnya, gak dibawa cerminnya. Nah si cermin itu tuh pemberian dukun ke pembantu yang lama itu. Dan si cermin ini jadi tempat tinggal ke alam lain. Nah kenapa bisa kayak gitu? Karena setiap orang yang bakal ngaca di cermin ini, dia bakal ngerasa cantik banget dan disugesti buat tinggal ke alam lain. Jadi kayak dikasih bisikan, kayak dihipnotis gitu loh, buat masuk ke alam di dalam kaca ini. Nah jadi selama ini ya Santi yang perlakuannya aneh, yang suka make up di dalam rumah dan segala macem, yaitu jin yang ngerasukin dia. Makanya si Santi jadi aneh gitu kan. Jadi si Santi ini kayak dibawa ke alam gaib gitu loh. Sedangkan badannya Santi di dunia kita itu diisi sama si jin nenek-nenek ini. Oh gitu, Fak. Akhirnya dari situ kamar Santi ini dibongkar, diberesin semuanya, kacanya dibuang, direnov, bener-bener direnov lah. Tapi sampai sekarang kalau dari cerita teman gue ya, Santi ini baik-baik aja. Tapi dia nggak tahu apa yang udah terjadi gitu loh. Karena jiwanya dia tuh di alam sana pada saat itu terjadi. Tapi ya bener kayak gitu. Tapi ya sekarang bener-bener baik-baik aja dan bahkan Santi udah nikah dan punya anak. Jadi sosok nenek-nenek itu emang penjaga cerminnya yang emang dikirimin sama dukunnya waktu itu atau gimana sih, Bi? Iya benar. Jadi ya pasti pembantu yang lama itu minta ilmu sihir ke dukun lah. Habis itu dikasih si kaca ini. Tapi ya kaca ini kayak semacam ada dunia lain di dalam situ yang penunggunya si nenek-nenek ini. Berarti si susuk itu pindah ke Santi emang karena cerminnya ketinggalan atau gimana sih? Iya benar. Jadi karena cerminnya ditinggalin di situ dan Santi ngaca di kaca itu, akhirnya ya dia yang kena sama si sosok ini gitu loh. Dan itu jadi portal gaib buat ke alam lain gitu. Bener. Akhirnya ya Santi dibawa ke alam itu. Makanya dia gak sadar sampai sekarang apa yang udah terjadi. Tapi gue baru tahu tuh, Bi, ada susuk yang dari cermin gitu. Biasanya kan kalau susuk dia ditanam ke badan ya. Iya, sama jarum ke muka, kan. iya. Tapi ini bentuknya cermin ya. Mungkin bahasanya bukan susuk kalian Nat ya. Ya emang ilmu aja gitu. Kayak ya bukan kaca ajaib sih. Ya mungkin medianya kaca. Tapi ya dukun ini ngasih, kalau misalkan lu mau jadi cantik atau lu mau diakuin sama orang lain, lu pakai kaca ini nih. Dan diisi sama si dukun itu ya. Betul. Gue lebih kaget banget denger ada portal gaibnya tuh kaca gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita kan Nat, kayak emang ada, misalnya let's say di gunung, ada ke satu daerah yang itu jadi kayak pasar setan, itu kan portal gaib kan. Iya benar. Kayak gue tuh gak nyangka kalau misalnya cermin tuh bisa jadi portal gaib pindah ke alam sana gitu lebih. Bener-bener. Dan emang kalau misalkan pasar setan, kita udah sering banget denger kan. Iya. Iya, Gue benar. juga baru pertama kali nih denger yang kayak gini.